Lagi ya. Perkara nomor 267 ya, pidana biasa atas nama terdakwa Mario Dandi Satrio diduga terlibat dalam umum. Sehat saudara? Sehat yang mulia. Siap ya, hari ini adalah siap ya saudara ya? Siap yang mulia. Baik, hari ini tutup dari saudara juga akan mengajukan. Saya serahkan ke tim penasihat hukum. Saudara. Baik, sudah siap ya? Sudah. Silakan. Ini kopi yang itu ya, yang tutup ya. Penuntut umum ya. Ini soft copy pledoi dan bukti sekarang. Ya. Duplik saja yang mulia. Duplik saja. Pledoi sudah. Sekarang. Ya, silakan. Baik. Izin yang mulia, kami tidak akan membacakan seluruhnya. Kami akan menyampaikan poin-poinnya saja yang mulia. Baik. Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum, pada intinya tim penasihat hukum adalah tetap pada nota pembelaan yang sudah kami sampaikan pada persidangan sebelumnya, dengan beberapa hal yang perlu kami sampaikan di dalam duplik ini, yaitu kaitannya dengan kami melihat saat ini terdakwa sudah mendapatkan dan menjalankan penghukuman yang terburuk dalam hidupnya, ditempatkan layaknya sebagaimana narapidana di Lembaga Permasyarakatan Salemba, dan orang tua terdakwa pun sudah menjadi terdakwa pada saat ini di Komisi Pemberantasan Korupsi, serta seluruh harta benda telah ditempatkan dalam penyitaan. Tidak ada lagi pembelaan yang dapat terdakwa sampaikan, hanya kejujuran dan terdakwa berikan dan sampaikan dalam persidangan ini. Dan oleh karenanya tim penasihat hukum memandang bahwa terdakwa sepatutnya layak mendapatkan alasan-alasan yang meringankan, yaitu terdakwa masih berusia 19 tahun, masih muda dan masih bisa memperbaiki perilakunya. 2, terdakwa berlaku sopan di persidangan. 3, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya. 4, terdakwa belum pernah dihukum. Dan kelima, terdakwa menyesali perbuatannya. Dan juga kaitannya dengan unsur perencanaan, tim penasihat hukum memiliki pandangan bahwa dengan besarnya pidana penjara yang diancam dalam pasal 355 maupun 353 harus ada ukuran yang jelas terkait dengan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Dan kami tetap bahwa berpendapat pada intinya sama sekali tidak ada pembicaraan mengenai kejadian yang sudah terjadi, yaitu menyuruh push up, menyuruh sikap tobat, menyuruh plank, melakukan penganiayaan dalam bentuk tendangan, pukulan dan injakan di bagian leher belakang anak korban. Dan terdakwa meminta agar Shane Lucas merekam pembicaraan supaya tidak terjadi kesimpang siuran keterangan di kemudian hari terkait dengan klarifikasi hubungan seksual yang terjadi antara anak korban dan saksi anak AG. Kemudian kaitannya dengan pemenuhan unsur di pasal 76, kami menilai bahwa seluruh unsur yang ada di pasal 76 ini adalah terbukti, dan untuk itu terdakwa patut dihukum dan juga nanti memohon sebagaimana akan kami sampaikan. Dan juga tanggapan kami terhadap restitusi yang mulia adalah perhitungan restitusi yang diajukan oleh LPSK patut untuk dikesampingkan. Kaitannya dengan bagaimana LPSK ini melakukan perhitungan
di mana Dr. Tatang sudah menyatakan bahwa memang tidak ada proyeksi yang dibuat oleh Mayapada, sehingga perhitungan ini kami nilai tidak berdasar, dan juga dilakukan dengan cara menghitung biaya yang sudah dikeluarkan selama 1 bulan selama anak korban itu berada di dalam perawatan Mayapada, di mana adalah biaya visit atau konsultasi dokter selama 1 bulan sebesar 51 juta, itu visit Dr. Yeremia Tatang, Dr. Gibran, dan Dr. SPKFR, dan juga biaya kerja sama perawat 24 jam sebesar 33.820.000, biaya fisioterapi 32.190.000, dan biaya sewa bed elektrik sebesar 65.250.000. Sehingga dalam 1 bulan biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan anak korban selama ada di rumah sakit adalah 182 juta. Dan hal itulah yang didasarkan LPSK untuk mengkalikan ke 54 tahun. Ya. Hal ini sungguh sangat tidak berdasar dan kami mohon untuk dikesampingkan. Apapun yang disampaikan oleh LPSK seharusnya berdasarkan apa yang memang dibutuhkan. Karena Dr. Tatang juga sudah menyampaikan bahwa biaya konsultasi dokter sudah tidak seperti dulu lagi karena memang anak korban sudah banyak mengalami pemulihan kesehatannya sehingga hanya 1 kali dalam 1 bulan. Dan tidak ada bukti penggunaan jasa perawat sekarang ini dan penyewaan bed elektrik. Ya, sehingga perhitungan khususnya untuk mencapai restitusi sebesar 118 miliar kami sangat keberatan dan mohon untuk dikesampingkan. Yang terakhir adalah kaitannya dengan restitusi yang diganti dengan pidana penjara. Tim penasihat hukum berpegang kepada aturan yang ada, yaitu kepada Perma nomor 1 tahun 2022 yang menyatakan di pasal 8 ayat 13, dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dan terorisme, putusan memuat pula lamanya pidana penjara dan kurungan pengganti sesuai dengan ketentuan undang-undang, yakni dalam hal kekayaan terdakwa dan atau pihak ketiga tidak mencukupi yang dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah restitusi yang telah dibayarkan. Maka dapat disimpulkan bahwa penggantian restitusi menjadi pidana penjara atas kurungan hanya dapat diterapkan dalam hal aturan hukum yang jelas telah mengatur dimungkinkannya penggantian tersebut, seperti terhadap tindak pidana terorisme, yaitu dalam hal pelaku tidak membayar restitusi, pelaku dikenai pidana penjara pengganti paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun, vide pasal 36A ayat 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun. Dan dalam tindak pidana perdagangan orang, yaitu jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 tahun, vide pasal 50 ayat 4 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007. Tim penasihat hukum memohon kepada majelis hakim yang mulia bahwa terhadap hal yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan patut untuk dikesampingkan dan ditolak. Hal ini juga sejalan dengan pasal 1 ayat 1 KUHP yang mengatur tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Dan juga tim penasihat hukum berpendapat bahwa untuk membantu meringankan penderitaan anak korban seharusnya dapat dilakukan sesuai dengan pasal 37 ayat 1 dan ayat 2 PP nomor 7 tahun 2018 yang menyebutkan saksi dan atau korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindakan pidana terorisme, tindakan pidana perdagangan orang, tindak pidana penyiksaan, tindak pidana kekerasan seksual, dan penganiayaan berat berhak memperoleh bantuan. Ayat 2, bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Lebih lanjut dalam halaman 2 pada penjelasan atas PP nomor 7 tahun 2018 menyebutkan dalam PP ini mengatur mengenai pemberian bantuan terhadap korban pelanggaran HAM berat, tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat. Dalam peraturan pemerintah ini diatur pula ketentuan mengenai pendanaan untuk pembayaran kompensasi dan pemberian bantuan yang dibebankan pada anggaran LPSK.
pelaksanaan pencairan dana untuk kompensasi dan pemberian bantuan dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan kami tetap memohon Yang Mulia agar terdakwa Mario Dendi dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 355 ayat 1 KUHP, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, 353 ayat 2 KUHP, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 3. Menyatakan bahwa terdakwa Mario Dendi telah nomor 35 tahun 2014 tentang perbuatan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya atau seadil-adilnya terhadap terdakwa Mario Dandi Satrio. 4. Menolak perhitungan restitusi PLSK karena tidak dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Menyatakan barang bukti sebagaimana dalam bab 3 tetap terlampir dalam nota pembelaan atau pledoi atas nama terdakwa Mario Dandi Satrio. 6. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa Mario Dandi Satrio. Demikian duplik tim penasihat hukum ini diajukan dan dimohonkan kepada majelis hakim yang mulia untuk mendapatkan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya, serta dibacakan dan diserahkan di Jakarta pada hari Selasa 29 Agustus 2023. Tim penasihat hukum terdakwa Mario Dandi Satrio, Andreas Naut Silitonga SH LLM, Felix M. Tambunan SH Komlo, Freddy Tua Simatupang SH, Daka M. Silitonga, Andi Syahril Silitonga SH, Robi Setiawan SH MH, Luis Jauhari Francisco SH, Gom Tua Simamora SH. Demikian Yang Mulia. Baik. Izin ada renvoy sedikit ya Mulia Baik, silakan. di halaman 4. Penuntut umum ya, ada yang direnvoy, silakan di cepat. Baik, dari tiba gilirannya nanti kita akan mendapatkan putusan. Putusan akan dijatuhkan pada hari Kamis. Kamis 7 September, minggu depan. Kamis minggu depan ya. Jadi putusan akan dibacakan pada minggu depan hari perkara sudah tutup. Untuk perkara yang selanjutnya sudah siap. Penasihat hukum. Penasihat hukumnya sudah siap.
Biar persiapan dulu ya, kami tinggal dulu ya. Kami pulang.
Perkara nomor 298 ya, pidana biasa atas nama terdakwa Sen Lukas Rotua Pangundian dibuka terbuka untuk umum. Saudara sehat ya? Sehat yang mulia. Sudah, mari saudara duduk dulu. Sebentar. Duduk dulu. Sebentar. Nanti ya, biar dibacakan dulu. Ya. Baik, hari ini adalah duplik dari Duplik. Saudara. Sudah yang mulia. Baik. Sudah siap ya saudara ya? Sudah siap yang mulia. Baik. Saudara juga akan mengajukan duplik. Duplik saya sama dengan pledoi saya yang kemarin yang mulia. Selebihnya saya serahkan oleh penasihat hukum saya yang mulia. Baik, silakan. Terima kasih yang mulia. Atas nama terdakwa Sen Lukas Pangundian Lubang Teruan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pendahuluan. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, para pengunjung yang kami hormati. Kami yang bertanda tangan di bawah ini tim hukum Borsak Sirumonggur Siombing Lumban Turuan atau TABS, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Dalam hal ini Happy SP Siombing SHMH NIA NIA nomor induk advokat 9510062 dan kawan-kawan. Tidak perlu saya baca, berjumlah 26 orang. Bertindak untuk dan atas nama terdakwa Sen Lukas Rotua Lumban Teruan dalam perkara nomor 298-B-B-2023-PN-JKT-Sel. Penuntut umum atau replik jaksa penuntut umum yang telah dibacakan pada tanggal 28 Agustus 2023 sebanyak 20 halaman. Kami selaku tim penasihat hukum terdakwa Sen mengucapkan puji syukur dan terima kasih yang tak terhingga kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan berkat dan penyertaannya. Kami dapat menyampaikan duplik hari ini, Selasa tanggal 29 Agustus 2023. Kedua, kami keberatan dan menolak dengan tegas tuntutan JPU yang menyatakan terdakwa Sen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana pasal 355 ayat 1 KUHP jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam dakwaan primer dan yang meminta agar menjatuhkan pidana penjara terdakwa Sen Lukas Rotua Pangundian Lubang Teruan dengan pidana penjara selama 5 tahun. Dan jika terdakwa Sen Lukas bersama saksi Mario dan saksi AGH bersama-sama secara berimbang dengan menyesuaikan peran serta harkat kesalahan yang mengakibatkan timbulnya kerugian, tidak mampu untuk membayar restitusi kepada anak korban David sebesar 120 miliar dan seterusnya, diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. Ketiga, tuntutan JPU terhadap terdakwa Sen dengan pidana penjara selama 5 tahun, menurut pendapat kami, bertolak belakang dengan dan bertentangan dengan kredo fenomenal Jaksa Agung Profesor FT Burhanuddin yang selalu mengatakan, penegakan hukum berbangkai hati nurani, dan peran jaksa bertindak berdasarkan hati nurani dan mengutamakan nilai keadilan. Pide surat tuntutan JPU halaman 135. Apakah sudah sesuai hati nurani dan nilai keadilan? Terdakwa Sen dituntut 5 tahun dan tuntutan pengganti jika tidak mampu membayar restitusi dengan pidana penjara selama 6 bulan. Sedangkan anak saksi AG dituntut 4 tahun dan tidak ada tuntutan pengganti pidana penjara jika tidak mampu membayar secara berimbang. Padahal dakwaan kepada Sen dan anak saksi Agnes sama-sama melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana pasal 355 ayat 1 KUHP jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kami, keluarga besar terdakwa Sen, ayahnya dan terdakwa Sen, sejak peristiwa ini tetap berbela rasa dan berempati
dengan cara beberapa kali mengunjungi dan membesuk anak korban David ke Rumah Sakit Paya-Paya Kuningan. Dan hingga saat ini berharap serta tetap mendoakan kepada Tuhan Yang Maha Penyembuh agar anak korban David segera pulih sebagaimana mestinya pada seperti keadaan semula. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yang Maha Penyembuh. Amin. Dalam pledoi kami tanggal 22 Agustus 2023, pada halaman 5 sampai dengan halaman 11, kami telah menyampaikan beberapa fakta penting. 1. Ahli Dr. Aisyah Anopi, umur 26 tahun, pekerjaan sebagai dokter dan seterusnya tidak kami bacakan, kami anggap sudah kami bacakan. Kedua, ahli Dr. Yeremia Tatang, pekerjaan sebagai dokter Rumah Sakit Mayapada Kuningan. Selanjutnya sudah dianggap kami bacakan. Ketiga, perkara yang dilaporkan oleh saksi pelapor Muhammad Rustam Hatala, pada mulanya pasal yang disangkakan adalah pasal 76C, jungto pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan seterusnya tidak kami bacakan. Keempat, bahwa pada awalnya sebagaimana telah kami sampaikan di atas, perkara ini berdasarkan atas laporan polisi pasal 76C jungto pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang dan seterusnya tidak kami bacakan. Bahwa menurut kami berubahnya dan bertambahnya pasal-pasal inkaso patut diduga akibat adanya komentar-komentar masyarakat luas, terlebih adanya pernyataan serta keinginan perubahan pasal ini dari pihak-pihak yang membuat ke pihak-pihak lainnya, tidak kami anggap sudah kami bacakan. Sehingga kami juga sangat berharap Majelis Hakim akan memutus perkara ini secara adil berdasarkan atas fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan, bukan atas dasar tekanan, keinginan masyarakat luas dan pejabat publik. 5. Dalam surat dakwaan nomor PDM 139-JKTSL/EOH.2/05/2003, jaksa penuntut umum kembali mengubah dan menambah pasal dan seterusnya tidak kami bacakan. 6. Bahwa di dalam berkas perkara dan kemudian sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan dan seterusnya tidak kami bacakan, sudah dianggap kami dibacakan. 7. Bahwa di dalam surat tuntutan register perkara nomor PDM 139-JK-STL/EOH.2/05/2003 pada halaman 1 perihal alamat terdakwa selanjutnya tidak kami bacakan, dianggap kami bacakan. Ke-8. Saksi Yonatan, orang tua anak korban, dalam kesaksiannya menerangkan bahwa kondisi anak korban David berangsur-angsur membaik dari berjalan 2 menit, 4 menit, 6 menit, dan 8 menit. Dalam perkembangannya saat ini, fakta yang tidak dapat dibantah bahwa anak korban David telah dibawa jalan-jalan jauh antara lain ke kota Jepara, Bali, dan ke tempat lainnya dalam rangka proses pemulihan. Sehingga keterangan ahli Dr. Yeremia Tatang yang menerangkan 100% tidak mungkin anak korban David, hanya 5% kemungkinan anak korban David sembuh atas luka yang dialami berdasarkan keilmuan dan kesehatan. Hal ini sangat bertolak belakang dengan fakta kondisi anak korban David. Sebagaimana telah diketahui umum, anak korban David telah bisa bersekolah, beraktivitas sendiri, bahkan berkunjung keluar kota, antara lain Jepara, Bali, dan kota lainnya. Fakta ini juga diperkuat tidak dilakukannya sebagai bukti hasil pemeriksaan CT scan dan MRI yang terbaru yang secara periodik sebulan sekali dilakukan pemeriksaannya menurut Dr. Yeremia Tatang yang nyata-nyatanya tidak dijadikan bukti oleh JPU dalam persidangan inkaso. Bahwa pemeriksaan dan hasil pemeriksaan terkini atau yang terbaru, keadaan yang seharusnya tentang diffuse axonal injury atau kondisi vegetatif yang menurut Dr. Yeremia Tatang, korban yang menurut Dr. Yeremia Tatang, korban tidak akan sembuh 100%, sepertinya tidak dapat membuktikan bagaimanakah dan sejauh manakah perubahan kondisi kerusakan otak permanen saat tuntutan disampaikan. Demikian pula saat putusan perkara inkaso diputus oleh Majelis Hakim yang mulia. Berdasarkan
uraian fakta-fakta hukum dan penegasan di atas tidak ada atau tidak satupun yang dibantah oleh JPU dalam repriknya. Oleh karena itu, kami berpendapat fakta-fakta hukum di atas dianggap benar atau diakui kebenarannya oleh JPU. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang mulia. Izin melanjutkan yang mulia. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, para pengunjung sidang yang kami hormati. Dalam duplik ini kami akan memberikan tanggapan terhadap replik JPU berupa penegasan-penegasan. Karena sebenarnya secara komprehensif pembelahan kami sudah kami sampaikan secara lengkap uraiannya dalam pledoi kami. Dan kami mencoba menanggapi replik JPU sesuai dengan format dan substansi yang terdapat di dalam replik JPU. Pada halaman 1 dan 2 replik JPU, sebagaimana yang kami kutip sebagai berikut. Bahwa perlu kami sampaikan kembali perbuatan terdakwa Shane Lucas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane, saksi Mario Dandi Satrio alias Dandi, dan anak saksi AGH menyebabkan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng mengalami 1. Amnesia dan gangguan kognitif. Penjelasan dari surat nomor 046-EOM-DIR-MHKN-5-2023. Serta keterangan ahli medis mengenai amnesia pada anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng menunjukkan bahwa tindakan kekerasan tersebut telah memiliki dampak serius pada ingatan dan fungsi kognitif anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Kondisi amnesia anterograde dan retrograde menandakan bahwa anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng mengalami gangguan kemampuan membentuk memori baru dan mengingat peristiwa masa lalu. Ini adalah dampak psikologis yang signifikan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. 2. Dampak pada struktur otak. Analisis mengenai hasil pemeriksaan CT scan dan MRI yang menunjukkan adanya bengkak, bercak memar, serta robekan di otak anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng adalah keterangan yang sangat penting. Hal ini menjelaskan bahwa tindakan kekerasan telah merusak struktur otak anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng secara fisik. Penyebutan bahwa terdapat robekan dan kerusakan pada otak bagian dalam, termasuk gangguan pada korpus kolosum yang menghubungkan antara otak kanan dan kiri, mengindikasikan bahwa dampaknya tidak hanya terbatas pada bagian yang terlihat, tetapi juga pada fungsi otak yang kompleks. 3. Dampak fisik dan emosional. Keterangan mengenai reaksi anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng yang berontak dan mengalami kesulitan dalam mengenali orang setelah tindak kekerasan, serta dampak yang terlihat setelah minggu ketiga perawatan, mencerminkan bagaimana anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng mengalami kesulitan dalam mengendalikan dirinya dan dimungkinkan mengalami gejala trauma yang berat. 4. Harapan kesembuhan dan dampak jangka panjang. Ahli medis menyampaikan bahwa meskipun ada beberapa perbaikan, masih ada bekas luka permanen pada otak anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng yang dapat mempengaruhi fungsi motorik dan emosi. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemulihan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng mungkin tidak akan 100% kembali normal. Analisis ini menggambarkan tingginya tingkat kesulitan dalam memprediksi masa depan kesehatan dan perkembangan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Bahwa anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng mengalami diffuse axonal injury, yang mana kasus diffuse axonal injury yang berakhir pada koma atau kondisi vegetatif yang memiliki kemungkinan sembuh yang semakin kecil, bahkan dengan bantuan terapi sekalipun sebagaimana Dr. Yeremia Tatang mengatakan di persidangan, pada kasus diffuse axonal injury terapinya lebih banyak memberikan suportif, menjaga nafasnya jangan sampai sumbat. Jantungnya juga harus dijaga dengan sangat baik sekali. Dan menjaga supaya tekanan di dalam otaknya tidak tinggi dan juga nutrisi dan cairan dalam tubuh juga harus cukup. Korban sembuh kalau 100% sepertinya tidak. Karena bagaimanapun juga ini ada bekas luka yang masih permanen di area ini. Bisa dicontohkan seperti orang stroke, walaupun stroke-nya sudah negatif, disabilitas kekuatan motorik tangan satunya pasti tidak sama dengan motorik kakinya. Pada sampai saat ini korban bersosialisasi bisa, memang ada beberapa kali gejala eksklusif atau perkataan itu. Memperhatikan akibat dari perbuatan terdakwa Shane Lucas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane, saksi Mario Dandi Satrio alias Dandi, dan anak saksi AGH menyebabkan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng yang mendapat cedera otak traumatik parah, maka penuntut umum berpendapat anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng harus mendapat keadilan dengan mengedepankan moralitas, nilai kemanusiaan, nilai keadilan, dan nilai kebenaran yang ada di dalam masyarakat. Kami perlu menggarisbawahi pernyataan JPU yang kami kutip berikut ini, bahwa anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng mengalami diffuse axonal injury, yang mana kasus diffuse axonal injury yang berakhir pada koma atau kondisi vegetatif memiliki kemungkinan sembuh yang semakin kecil,
Bahkan dengan bantuan terapi sekalipun sebagaimana Dr. Yeremia Tatang mengatakan di persidangan pada kasus diffuse axonal injury. Terapinya lebih banyak memberikan suportif menjaga nafasnya jangan sampai sumbat, jantungnya juga harus dan menjaga supaya tekanan di dalam otaknya tidak tinggi dan juga nutrisi dan cairan dalam tubuh juga harus cukup. Korban sembuh kalau 100% sepertinya tidak dan seterusnya. Dalil tersebut merupakan hal yang tidak benar adanya karena yang terungkap di dalam persidangan saksi atau ahli Dr. Yeremia Tatang mengatakan bahwa keadaan yang dialami oleh anak korban David berdasarkan penelitian secara kesehatan dan akademis kemungkinan dapat sembuh sebesar 5%. Fakta ini juga diperkuat dengan tidak adanya bukti hasil pemeriksaan CT scan dan MRI yang secara periodik sebulan sekali dilakukan pemeriksaan menurut ahli Dr. Yeremia Tatang. Semestinya untuk membuktikan sejauh manakah perubahan kondisi kerusakan otak permanen anak korban disampaikan oleh JPU pada saat tuntutan, demikian pula pada saat putusan perkara in casu diputus oleh majelis hakim. Bahwa dalam replik yang disampaikan oleh JPU tidak dapat membuktikan keadaan anak korban David yang sebenarnya pada saat ini. Dalam surat tuntutan yang disampaikan oleh JPU Rek Park nomor PDM 139 garing JKTSL garing EOH.2 garing 05 garing 2023. JPU juga tidak menambahkan bukti dan bukti baru terkait CT scan dan MRI terbaru. Hasil pemeriksaan kondisi terbaru kesehatan anak korban David, sehingga segala keterangan yang JPU sampaikan mengenai kondisi terakhir anak korban David berupa 1. Diffuse axonal injury atau kondisi vegetatif. 2. Kondisi fisik dan kesehatan korban. 3. Amnesia dan gangguan kognitif. 4. Dampak pada struktur otak. 5. Dampak kesembuhan dan dampak jangka panjang. Tidak dapat menjadi bukti terkini keadaan korban anak David karena dibuat pada bulan Mei 2023. Kami menolak dengan tegas dalil atau keterangan dan pernyataan JPU pada paragraf 4 halaman 2 sebagaimana dikutip sebagai berikut. Memperhatikan akibat dari perbuatan terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane, saksi Mario Dandi Satrio alias Dandi, dan anak saksi AGH menyebabkan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng yang mendapat cedera otak traumatik parah, maka penuntut umum berpendapat anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng harus mendapat keadilan dengan mengedepankan moralitas, nilai kemanusiaan, nilai keadilan, dan nilai kebenaran yang ada di dalam masyarakat. Terhadap pernyataan JPU tersebut, kami memberikan tanggapan sebagai berikut. 1. Fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa Shane tidak pernah melakukan penganiayaan dan atau pemukulan terhadap anak korban David. Bahkan terdakwa Shane tidak pernah menyentuh anak korban David. 2. Kondisi kesehatan anak korban David yang sekarang ini sudah mulai pulih itu bersesuaian dengan replik JPU yang menyatakan bahwa pada saat ini anak korban David sudah bisa bersosialisasi, sehingga dalil JPU yang menggambarkan tingginya kesulitan dalam memprediksi masa depan kesehatan dan perkembangan anak akan. Mohon izin dilanjutkan. Izin dilanjutkan yang mulia. 2 Romawi, tanggapan balik atas jawaban JPU atas pledoi penasihat hukum. Dalam replik JPU pada halaman 2 angka 2 tentang jawaban penuntut umum atas pembelaan penasihat hukum terdakwa dan terhadap tanggapan jaksa penuntut umum tentang analisa fakta-fakta persidangan pada halaman 3 sampai halaman 6, kami akan menanggapi dan menegaskan kembali dan menolak tanggapan-tanggapan jaksa penuntut umum dalam repliknya. Adapun tanggapan balik tersebut sebagaimana kami uraikan di bawah ini. Tentang analisis fakta-fakta persidangan. Tanggapan balik tim penasihat hukum tentang analisis fakta-fakta persidangan. 1. Bahwa pada replik JPU halaman 3, sebagaimana yang kami kutip sebagai berikut, bahwa penasihat hukum tidak mencermati fakta persidangan dalam hal ini terdakwa Shane. Sebagaimana diuraikan dalam surat tuntutan halaman 101 yang menerangkan bahwa terdakwa sedang berada di rumah lalu ditelepon oleh saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi mengajak untuk bertemu dengan mantan pacarnya dengan niat untuk memukuli atau menganiaya anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Bertemu di salah satu parkiran minimarket dan saat itu saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi menggunakan mobil untuk berangkat ke tempat tujuan. Bahwa terdakwa bertanya kepada saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi di dalam mobil dengan posisi mobil yang dipakai masih dalam keadaan parkir dan mesin masih menyala. Yang sebagai sopir yaitu saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi dan saksi duduk di sebelah sopir. Bahwa terhadap dalil, pernyataan, argumentasi jaksa penuntut umum tersebut
kami memberikan tanggapan sebagai berikut. A. Bahwa terdakwa Sin baru mengenal David di dalam mobil dan jaksa penuntut umum dengan sengaja telah melupakan fakta bahwa terdakwa Sin telah menasihati saksi Mario agar saksi Mario mengklarifikasi terlebih dahulu dengan anak korban David, yang mana usul tersebut telah disetujui oleh saksi Mario, sebagaimana keterangan fakta-fakta persidangan halaman 119 sampai dengan 124 dalam nota pembelaan atau pledoi. B. Bahwa jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menganalisa fakta-fakta persidangan, di mana saksi Mario dan terdakwa Sin telah menerangkan di persidangan bahwa saksi Mario saat menelepon tidak pernah berkata untuk bertemu dengan mantan pacar anak saksi Agnes dengan niat untuk memukuli atau menganiaya anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Saat ditelepon, saksi Mario hanya mengajak terdakwa Sin untuk bertemu orang yang terdakwa Sin tidak tahu siapa orangnya. Saksi Mario juga menerangkan dalam persidangan bahwa saksi Mario mengajak terdakwa Sin untuk nongkrong. C. Bahwa perkataan saksi Mario mau memukuli orang diucapkan secara bercanda sebagaimana telah disampaikan saksi Mario dan terdakwa Sin dalam persidangan. D. Bahwa pernyataan jaksa penuntut umum mengenai kesaksian saksi Benitez yang diuraikan JPU dalam halaman 3 dan 4 bersesuaian dengan barang bukti handphone terdakwa mengenai chat WhatsApp tanggal 20 Februari 2023 pukul 17.39 WIB. Mau temenin Dendi fighting, OTW lalu foto Sherlock dan foto selfie dengan saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi. Telah dijelaskan bahwa maksud terdakwa Sin hanya untuk gagah-gagahan saja kepada pacarnya. 2. Bahwa replik halaman 4 mengenai terdakwa Sin tidak mempunyai motivasi, niat dan kepentingan mengenai anak David dengan fakta-fakta 1 dan 2 atau halaman 169, jaksa penuntut umum telah memberikan tanggapan sebagai berikut. Bahwa penuntut umum telah membahas hal ini mengenai motivasi, niat dan kepentingan terdakwa sebagaimana uraian penuntut umum halaman 119. Terhadap pernyataan JPU tersebut, sekali lagi kami tegaskan bahwa benar terdakwa Sin tidak memiliki motivasi, niat dan kepentingan, yang mana hal itu telah kami buktikan sesuai dengan keterangan saksi Mario, anak saksi Agnes, dan diperkuat oleh keterangan ahli Profesor Dr. Suparji Ahmad SHMH, sebagaimana yang telah kami uraikan dalam pledoi pada halaman 169 sampai dengan halaman 172. 3. Bahwa mengenai dalil pledoi kami yang menyatakan terdakwa Sin tidak mengetahui sebelumnya motif saksi Mario untuk melakukan tindakan penganiayaan terhadap anak korban David dan tidak ada keinginan saksi Mario untuk merencanakan dan melaksanakan tindakan tersebut. Terdakwa Sin tidak mempunyai rencana penganiayaan, apalagi melakukan penganiayaan anak korban David yang ditanggapi JPU sebagai berikut. Bahwa penasihat hukum keliru dalam menyimpulkan fakta-fakta persidangan karena terdakwa Sin sudah mengetahui sejak awal saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi sudah mengatakan mau mukulin orang dan mengajak beberapa teman lainnya sebagaimana keterangan saksi Rafael Benitez. Fakta sidang terurai di surat tuntutan halaman 68 sampai 69. Terhadap pernyataan jaksa penuntut umum tersebut, kami memberikan tanggapan sebagai berikut. Bahwa kami tidak keliru dalam menyimpulkan fakta-fakta persidangan mengenai terdakwa Sin sudah mengetahui sejak awal saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi sudah mengatakan mau mukulin orang. Namun saat kejadian tersebut, kata-kata mau mukulin orang diucapkan oleh saksi Mario dengan nada bercanda, yang mana juga telah diakui oleh saksi Mario dalam persidangan in casu. Kata-kata tersebut merupakan hal yang lumrah diucapkan secara tidak serius dalam lingkaran pertemanan mereka. Sebagaimana keterangan saksi Rafael Benitez yang menjelaskan setelah menerima voice note menganggap bahwa isi voice note adalah candaan semata dan kebiasaan di lingkungan pertemanan mereka. Fakta bahwa hal tersebut adalah hal yang biasa bersesuaian dengan keterangan terdakwa Sin, saksi Rafael Benitez, saksi Mario dan saksi Deren. Oleh karena itu terdakwa Sin tidak memiliki niat seperti yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum dan tidak tahu bila mana adanya niat lain dalam hati maupun pikiran saksi Mario. 4. Bahwa mengenai pledoi kami yang menyatakan terdakwa Sin tidak terbukti dengan sengaja memberi
kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan rencana terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta poin 4.1 sampai dengan 4.4 halaman 171 sampai 172. Dan jaksa penuntut umum telah memberikan tanggapan yang pada intinya menyatakan bahwa dalam hal ini penasihat hukum terdakwa memaksakan kehendaknya atau menutup mata untuk tidak membuktikan kesalahan terdakwa. JPU juga mengutip beberapa bagian dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa untuk memperlihatkan peran aktif dari terdakwa dalam mewujudkan kekerasan dari saksi Mario Dandi Satrio terhadap anak korban Kristalino David Ojora alias Wareng. Sebagai contoh, pertama, terdakwa menerangkan pada saat saksi Mario Dandi Satrio alias Dendi meminta anak korban Kristalino David Ojora alias Wareng untuk sikap taubat. Anak korban Kristalino David Ojora alias Wareng salah melakukan sikap tersebut. Jadi inisiatif terdakwa hanya ingin memberi contoh sikap taubat yang benar kepada anak korban Kristalino David Ojora alias Wareng dan urusan itu selesai. Kedua, terdakwa menerangkan saat melakukan push up, datang satpam dan terdakwa refleks karena mendengar suara motor mengatakan ada orang. Saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi langsung menyuruh anak korban Kristalino David Ojora alias Wareng untuk berdiri saat melakukan push up. Bersesuaian dengan keterangan anak saksi AGH, anak saksi menerangkan terdakwa Sen Lukas Rotua Pangondianon Lumbantoruan alias Sen merekam dari adegan ketika mengobrol dengan posisi duduk di trotoar sebelum push up. Terhadap pernyataan atau dalil JPU tersebut, kami memberikan tanggapan sebagai berikut. A. Bahwa keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang disebutkan oleh JPU tersebut tidak membuktikan wujud peran aktif dari terdakwa Sin. B. Dalil jaksa penuntut umum tersebut tidak ada hubungannya antara keterangan terdakwa memberi contoh taubat, mengatakan ada orang, dengan merekam video dengan dalil memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. C. Kekerasan yang dilakukan oleh saksi Mario adalah kekerasan yang dilakukan tanpa diduga oleh terdakwa Sin. Berdasarkan keterangan terdakwa Sin mengajarkan sikap tobat agar permasalahan cepat selesai. Bukan untuk menyiapkan kesempatan bagi saksi Mario untuk melakukan penganiayaan. Hal ini juga telah membuktikan tidak adanya perencanaan. D. Jaksa penuntut umum mengesampingkan fakta bahwa terdakwa Sen yang menyarankan agar anak korban David membuka kepalan tangan ketika disuruh saksi Mario untuk push up. Hal ini membuktikan bahwa terdakwa Sen merasa kasihan kepada anak korban David dan hanya ingin permasalahan ini cepat selesai. E. Bahwa ucapan terdakwa Sen yang mengatakan Den, ada orang, tidak serta-merta menunjukkan peran aktif dari terdakwa Sen karena sikap tersebut merupakan refleks yang secara umum. 5. Bahwa atas pledoi kami yang menyatakan terdakwa Sen tidak dapat dikualifikasikan sebagai turut serta dalam melakukan penganiayaan dengan alasan poin 5.1 sampai dengan poin 5.4 yang mana jaksa penuntut umum telah memberikan tanggapan sebagai berikut. Penasihat hukum beranggapan terdakwa Sen tidak sekalipun melakukan penganiayaan terhadap anak korban. Terdakwa Sen sesungguhnya dari awal tidak tahu rencana saksi Mario untuk niat memukuli anak korban David. Hal ini adalah pendapat tidak berdasar dari penasihat hukum karena sebagaimana penuntut umum telah diuraikan pada poin-poin di atas, terlihat jelas adanya peran terdakwa dalam melakukan kekerasan terhadap anak saksi korban Kristalino David Ojora. Terhadap pernyataan dalil argumentasi JPU tersebut, kami memberikan tanggapan sebagai berikut. A. Jaksa penuntut umum tidak bisa menjelaskan secara terang dan jelas apa peran terdakwa Sen dalam mewujudkan penganiayaan yang dilakukan saksi Mario terhadap anak korban David. Semua hanya berdasarkan asumsi dan dugaan-dugaan serta kesimpulan sepihak dari percakapan-percakapan terdakwa Sen dengan saksi Mario dan saksi anak Agnes. B. Bahwa terdakwa Sen dari awal tidak tahu rencana saksi Mario untuk niat memukuli anak korban David. Karena meskipun awalnya saksi Mario dengan bercanda mengatakan akan memukuli orang, tetapi pada akhirnya saksi Mario juga telah sepakat untuk berbicara baik-baik dengan anak korban David, mengikuti saran terdakwa Sen, yang mana permintaan untuk berbicara baik-baik juga diutarakan oleh anak saksi Agnes dan disetujui oleh saksi Mario. Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Mario dan terdakwa Sen mengenai percakapan antara saksi Mario dan terdakwa Sen. Percakapan antara saksi Mario dan anak saksi Agnes juga voice note dari saksi Mario yang dikirimkan kepada anak korban David. C.
Pada saat tiba di lokasi, saksi Mario bertemu dengan anak korban David, kemudian saksi Mario dan anak korban David sempat duduk mengobrol selama beberapa menit. Hal ini menunjukkan saksi Mario memang melakukan klarifikasi dengan anak korban David, sehingga tidak ada kecurigaan dalam pikiran terdakwa Shane akan ada tindakan lanjutan dari rencana klarifikasi sebelumnya. 6. Bahwa atas pledoi kami yang menyatakan terdakwa Shane tidak dapat dikualifikasikan melakukan pembiaran dalam terjadinya tindakan penganiayaan oleh saksi Mario, yang mana jaksa penuntut umum telah memberikan tanggapan dengan mengutip sebagian dari keterangan anak saksi Agnes, bahwa terhadap pernyataan atau tanggapan jaksa penuntut umum tersebut, kami memberikan tanggapan balik sebagai berikut. A. Bahwa jaksa penuntut umum mengesampingkan waktu yang sangat singkat atau dalam hitungan detik terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut. Hal ini bersesuaian dengan keterangan ahli digital forensik Saji Purwanto SH bahwa durasi penganiayaan menurut rekaman yang diperiksa ahli adalah 16 detik saja, terhitung sejak saksi Mario melakukan penganiayaan sampai terdakwa Shane melerai. B. Bahwa jaksa penuntut umum dengan sengaja mengesampingkan fakta bahwa terdakwa Shane melerai dan menghentikan saksi Mario sehingga nyawa anak korban David terselamatkan. Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Mario, anak saksi Agnes, ahli Saji Purwanto, dan keterangan terdakwa Shane, serta barang bukti rekaman video dan CCTV. C. Bahwa tindakan terdakwa Shane untuk melerai dan menghentikan saksi Mario sepatutnya diapresiasi karena sudah mencegah kejadian yang lebih buruk kepada anak korban David. D. Bahwa jaksa penuntut umum meragukan keterangan terdakwa Shane yang merasa terkejut dengan alasan JPU menilai rekaman video tetap stabil. Kesimpulan jaksa penuntut umum tidaklah benar terkait kestabilan dalam merekam karena setiap orang memiliki reaksi terkejut yang berbeda di saat melihat sesuatu. E. Bahwa jaksa penuntut umum semestinya memperhitungkan dan tidak mengabaikan kecanggihan teknologi. Dalam hal ini handphone iPhone 13 mini yang digunakan untuk merekam sehingga menghasilkan video yang stabil, yakni adanya sensor shift optical image stabilization, yang mana berfungsi meredam getaran tangan dan menstabilkan perekaman gambar, meskipun ada gerakan mendadak. Misalnya ketika orang kaget, teknologi ini memang benar ada dan dapat dicek di situs website resmi Apple pada bagian spesifikasi teknis iPhone 13 mini. Informasi lain terkait teknologi ini dapat diakses secara bebas melalui Google. F. Bahwa jaksa penuntut umum juga tidak teliti memeriksa barang bukti CCTV, karena pada rekaman CCTV terlihat gerakan tubuh Shane yang langsung membuang muka karena kaget atas tindakan yang dilakukan oleh saksi Mario. Izin dilanjutkan rekan kami yang mulia. Izin melanjutkan yang mulia. Tentang analisis yuridis. Tanggapan balik tim penasihat hukum tentang analisis yuridis. Bahwa dalam replik jaksa penuntut umum hanya menanggapi unsur-unsur pasal 355 ayat 1 Kitab Undang Hukum Pidana. Junto pasal 55 ayat 1, sebagaimana dalam surat tuntutannya. Oleh karena itu, kami juga akan memberikan tanggapan sesuai dengan yang tertera dalam replik JPU. 1. Unsur barang siapa? Bahwa dalam replik jaksa penuntut umum pada pokoknya menyatakan bahwa penuntut umum tidak sependapat dengan penasihat hukum dan juga menyatakan unsur barang siapa dalam pasal ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Bahwa terhadap pernyataan jaksa penuntut umum tersebut, kami memberikan tanggapan bahwa mengenai unsur barang siapa, penasihat hukum tetap berpendapat sesuai dengan pledoi yang disampaikan sebelumnya dan perlu kami tegaskan dengan urai-uraian tersebut, maka unsur barang siapa tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan. 2. Unsur melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu. Bahwa dalam replik JPU pada pokoknya menyatakan unsur melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu terpenuhi dengan beberapa poin yang kami kutip dan tanggapi sebagai berikut. A. Dalam replik jaksa penuntut umum menyatakan bahwa unsur kesengajaan dalam perbuatan penganiayaan berat yang dilakukan oleh terdakwa Shane terhadap anak korban David dapat dibuktikan dengan melihat dan menilai secara holistik seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi, bahwa terdakwa Shane bukanlah orang yang tidak tahu menahu atau terlibat sama sekali dalam perbuatan penganiayaan berat yang dilakukan oleh saksi Mario Dandi Satrio alias Dandi, yang merupakan aktor utama dalam perbuatan tersebut. Bahwa terdakwa Shane justru adalah orang yang turut memfasilitasi dan memicu perbuatan penganiayaan berat tersebut dengan mencontohkan
sikap tobat kepada anak korban David, bahwa terhadap pernyataan atau tanggapan jaksa penuntut umum tersebut, kami memberikan tanggapan yakni dalil JPU tidak sesuai fakta. JPU juga tampaknya berusaha memaksakan pendapatnya agar unsur kesengajaan dianggap terbukti. Padahal jelas sekali dalam persidangan, di mana saksi Mario di bawah sumpah telah menyatakan bahwa tindakannya menganiaya anak korban David adalah murni merupakan kehendak bebas dari saksi Mario dan bukan merupakan akibat difasilitasi oleh terdakwa Sen. Apabila dipicu oleh tindakan terdakwa Sen yang mencontohkan sikap tobat, karena saksi Mario lah yang menyuruh anak korban David untuk melakukan sikap tobat, bukan atas petunjuk dan saran dari terdakwa Sen. B. Bahwa replik jaksa penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa Sen dengan sengaja mencontohkan sikap tobat kepada anak korban David saat saksi Mario Dandi Satrio alias Dandi memerintahkan anak korban David untuk melakukan sikap tobat. Karena terdakwa Sen ingin memberikan hukuman kepada anak korban David atas perbuatannya yang diduga telah melecehkan anak saksi Agnes. Bahwa terhadap terdakwa Sen juga dengan sengaja mengabaikan kondisi fisik anak korban David yang kecil dan kurus sehingga tidak kuat melakukan push up, apalagi sikap tobat. Bahwa terdakwa Sen juga dengan sengaja menimbulkan penderitaan dan rasa sakit kepada anak korban David dan dengan mencontohkan sikap tobat tersebut. Sebagaimana keterangan terdakwa Sen yang menyatakan bahwa anak korban David salah terus-menerus dalam melakukan sikap tobat tersebut, bahwa terdakwa Sen juga dengan sengaja memancing kemarahan dan kekerasan dari saksi Mario Dandi Satrio alias Dandi yang merupakan teman dekat terdakwa Sen terhadap anak korban David dengan mencontohkan sikap tobat tersebut. Bahwa terhadap pernyataan atau tanggapan jaksa penuntut umum tersebut, kami memberikan tanggapan yakni dalil-dalil sesuai dengan fakta persidangan dan hanya merupakan asumsi dan kesimpulan yang dibuat dengan penuh niat membalas dendam atas penganiayaan terjadi terhadap anak korban David. Tanpa mau peduli dengan fakta-fakta yang sebenarnya, kalaupun benar terdakwa Sen mencontohkan sikap tobat, perbuatan tersebut bukanlah merupakan penganiayaan terhadap anak korban David. Karena saat melakukan sikap tobat tersebut, karena keadaan anak korban David masih baik-baik saja. Dan perlu diingat oleh jaksa penuntut umum secara benar, sikap tobat tersebut diminta atau diperintahkan saksi Mario kepada anak korban David. Sedangkan terdakwa Sen hanya mencontohkan dengan tujuan agar urusan cepat selesai. Jadi bukan untuk menganiaya anak korban David. Dan jaksa penuntut umum jangan membuat dalil-dalil yang mengada-ngada, yang semata-mata hanya untuk memuaskan nafsunya menghukum. Apalagi tidak ada satupun saksi yang menyatakan terdakwa Sen ingin memberikan hukuman kepada anak korban David. Apalagi memiliki niat dengan sengaja menimbulkan penderitaan dan rasa sakit kepada anak korban David. Mohon jaksa penuntut umum mengingat lagi dengan baik-baik sikap tobat sudah diperintahkan sebelumnya oleh saksi Mario. Jadi apabila ada dugaan hendak menimbulkan penderitaan dan rasa sakit terhadap anak korban David, maka hal tersebut dilakukan oleh saksi Mario dan bukan oleh terdakwa Sen. C. Dalam replik jaksa penuntut umum menyatakan bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdakwa Sen telah memiliki niat jahat atau mens rea untuk menyebabkan penderitaan dan rasa sakit kepada anak korban David dengan mencontohkan sikap tobat tersebut. Bahwa perbuatan terdakwa Sen tersebut merupakan perbuatan awal yang mengarah kepada serangkaian tindakan penganiayaan berat yang kemudian oleh saksi Mario Dandi Satrio alias Dandi kepada anak korban David, yaitu pukulan ke arah kepala, tendangan bertubi-tubi ke arah kepala, dan bahkan menginjak bagian belakang kepala anak korban David sekuat tenaga sampai anak korban David tidak berdaya. Kejang-kejang bercucuran darah dan tidak sadarkan diri dalam posisi tengkurap di atas aspal. Bahwa terhadap pernyataan atau tanggapan jaksa penuntut umum tersebut, kami memberikan tanggapan, yakni dalil-dalil jaksa penuntut umum merupakan tuduhan yang mengada-ngada dan dipaksakan oleh jaksa penuntut umum. Dan pengertian berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia sebenarnya sudah membuktikan perbuatan terdakwa Sen bersama saksi Mario Dandi Satrio alias Dandi dalam melakukan penganiayaan berat terhadap anak saksi korban Kristalino David Ozora. Bahwa terhadap pernyataan atau tanggapan jaksa penuntut tersebut, kami memberikan tanggapan yakni dalil-dalil jaksa penuntut umum merupakan kesimpulan yang sangat dipaksakan dan mengada-ngada.
bahwa secara keseluruhan penasihat hukum tetap berpendapat sesuai dengan pledoi yang disampaikan sebelumnya dan perlu kami tegaskan kembali dengan uraian-uraian dalam pledoi kami tersebut, maka unsur melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu tidak terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan. 3. Yang melakukan, menyuruh, lakukan dan turut serta melakukan perbuatan. Dalam replik halaman 13 sampai halaman 14, jaksa penuntut umum pada pokoknya mengutip putusan perkara anak saksi Agnes sebagaimana putusan Mahkamah Agung nomor 3202K/Pitsus/2023 tanggal 13 Juni 2023 junto putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 2/Pitsus anak/2023/PT DKI tanggal 27 April 2023 junto putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 4 Pitsus anak/2023 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 April 2023. Replik jaksa penuntut umum halaman 14 sebagaimana dikutip sebagai berikut. Bahwa oleh karena perkara ini dilakukan dengan adanya penyertaan yakni keikutsertaan, maka dengan telah terbuktinya anak Agnes sebagai turut serta melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu, selanjutnya untuk terdakwa Sen Lukas Rotua Pangaudian Lumban Turuan alias Sen juga terpenuhi unsur turut serta. Bahwa terhadap pernyataan atau dalil argumentasi jaksa penuntut umum tersebut kami memberikan tanggapan sebagai berikut. A. Jaksa penuntut umum seharusnya dan beranologi menggunakan perkara lain untuk dipaksakan menjadi bagian dari persidangan inkasu. B. Bahwa dugaan atas tuduhan atas peran atau kedudukan tiap pihak harus dibuktikan dengan fakta-fakta hukum yang muncul dalam persidangan. C. Kami menyadari dan memahami keterlibatan terhadap terdakwa Sen dalam perkara inkasu kemungkinan sebagian besar didasarkan jaksa penuntut umum pada berita acara pemeriksaan saksi Mario yang mana kemudian dalam proses persidangan telah diakui oleh saksi Mario bahwa berita acara pemeriksaan tersebut merupakan suatu kebohongan dan manipulasi agar terdakwa Sen terlibat sebagai pelaku. Namun hal tersebut tidak beralasan atau berdasarkan menjadi justifikasi tindakan jaksa penuntut umum yang memasukkan fakta-fakta perkara lain sebagai bagian dari persidangan inkasu. D. Bahwa tindakan jaksa penuntut umum yang memasukkan fakta-fakta perkara lain sebagian bagian dari persidangan inkasu selain telah mencederai nilai keadilan dan kepastian hukum, juga telah mengabaikan kerja keras jaksa penuntut umum. Tim penasihat hukum dan majelis hakim dalam menggali fakta-fakta hukum dan kebenaran selama proses persidangan inkasu, dalam proses persidangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, guna mengungkap fakta-fakta hukum peran masing-masing pihak peran terdakwa Sen berbeda dengan peran anak saksi Agnes. E. Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam perkara inkasu berbeda dengan fakta-fakta perkara anak saksi Agnes. F. Unsur turut serta harus dibuktikan dan dikaitkan dengan penyertaan dan adanya niat yang sama antara pelaku dan tujuannya sama. Tujuan anak saksi Agnes adalah menyerahkan kartu. G. Untuk adanya medeplegen itu disyaratkan sebagai setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan dan tujuan yang sama. H. Apabila para peserta itu tidak mempunyai maksud atau objek atau niat yang sama seperti yang disyaratkan dalam suatu rumusan delik tersebut, maka terdakwa Sen tidak memenuhi unsur turut serta. I. Jaksa penuntut umum membuat kesimpulan dengan menggunakan perkara lain yang dalam hal ini anak saksi Agnes dinyatakan terbukti turut serta melakukan penganiayaan berat, hal mana demi hukum tidak patut dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Karena apa gunanya persidangan yang melelahkan ini apabila semua fakta-fakta yang sudah terungkap dengan gampangnya diabaikan oleh jaksa penuntut umum dengan menyatakan terdakwa Sen juga unsur turut serta. Hanya karena anak Agnes dinyatakan terbukti dalam perkara lain dan terpisah. Padahal jaksa penuntut umum juga tidak membuktikan peran apa saja yang dilakukan anak saksi Agnes dalam persidangan pemeriksaan terdakwa Sen. Sehingga dalil-dalil jaksa penuntut umum yang sangat dangkal ini demi hukum haruslah dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima. Dan selanjutnya yang mulia harus berani mempertimbangkan semua fakta-fakta yang sudah secara sederhana terungkap dalam persidangan ini dan memutus perkara terdakwa Sen dengan objektif dan seadil-adilnya tanpa terpengaruh dengan putusan pengadilan atas perkara anak saksi Agnes.
Karena apa gunanya persidangan ini kita lakukan dengan menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya, apalagi semua fakta-fakta yang sudah terungkap diabaikan begitu saja. Hanya demi memenuhi keinginan balas dendam atas keadaan yang dialami anak korban David. Dalam replik, jaksa penuntut umum juga menyatakan bahwa sebagaimana menurut pendapat ahli pidana dari penasihat hukum terdakwa, yakni Prof. Dr. Suparji Ahmad SHMA, terkait pasal 55 ayat 1 angka 1 Kitab Undang Hukum Pidana yang dikaitkan dengan pernyataan dan ikut serta dikualifikasikan dengan adanya niat yang sama antar pelaku, tujuan sama. Pendapat ahli ini telah bersesuaian dengan fakta terdakwa, bersedia ikut dengan saksi Mario Dandi yang mau mukulin orang, yakni anak saksi korban Kristalino David Ozora. Terdakwa menanyakan perannya saat tiba di lokasi yang telah di-Sherlock oleh anak saksi korban Kristalino David Ozora, dihubungkan dengan terdakwa melakukan perekaman saat Mario Dandi mengintimidasi anak saksi korban Kristalino David Ozora. Dilanjutkan dengan terdakwa dengan inisiatifnya sendiri menyontohkan sikap tobat kepada anak saksi korban Kristalino David Ozora saat saksi Mario Dandi Satrio memerintahkan anak saksi korban Kristalino David Ozora bersikap tobat. Kemudian gerakan setiap sikap tobat anak saksi korban Kristalino David Ozora terus menerus salah di sini. Terlihat niat yang sama antar pelaku dan tujuan sama, yaitu agar anak saksi korban Kristalino David Ozora melakukan sikap tobat karena telah melecehkan pacar saksi Mario Dandi Satrio alias anak saksi Agnes. Bahwa terhadap pernyataan atau tanggapan jaksa penuntut umum tersebut, kami memberikan tanggapan, yakni jaksa penuntut umum memelintirkan semua fakta-fakta hanya demi memenuhi niatnya menghukum terdakwa Sen. Lebih lanjut, jaksa penuntut umum menyatakan bahwa berdasarkan pendapat ahli pidana Prof. Dr. Suparji Ahmad SHMA, jangan sampai seseorang dikualifikasi ikut serta atau ikut membantu hanya gara-gara berada dalam tempat dan ruang yang salah. Karena sebenarnya dia tidak punya niat, tidak punya kepentingan atau tidak ada punya tujuan untuk melakukan tindak pidana tersebut. Dalam perkara ini terdakwa Sen Lukas dengan kemauannya sendiri berada di lokasi terjadinya kekerasan terhadap anak saksi korban Kristalino David Ozora. Terdakwa Sen Lukas sudah berusia 19 tahun, yang mana dalam batas usia tersebut berdasarkan hukum pidana dikategorikan usia dewasa. Seseorang yang sudah dewasa bertindak atas dirinya sendiri dan dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya. Sehingga terdakwa Sen Lukas pada dasarnya sudah mengetahui akibat dari tindakan dengan menyetujui, mengikuti, dan menemani saksi Mario Dandi Satrio dalam melepaskan amarahnya kepada pelaku pelecehan pacarnya, didukung oleh fakta terdakwa Sen Lukas mencontohkan sikap tobat yang berarti terdakwa Sen Lukas ingin agar anak saksi korban Kristalino David Ozora direndahkan oleh saksi Mario Dandi Satrio dan agar anak saksi korban Kristalino David Ozora mengalami penderitaan setimpal dengan pelecehan dari anak saksi korban Kristalino David Ozora. Ini sejalan dengan PAF Lamintang dalam bukunya tersebut di atas pada halaman 594 mengemukakan pendapat Hockred dalam aras-arasnya antara lain tanggal 9 Januari 1914 NI 1914 sebagai berikut. Untuk adanya suatu medplegen itu disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang disyaratkan. Untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu haruslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada tiap peserta. Ini berarti bahwa apabila para peserta itu tidak mempunyai maksud atau objek yang sama seperti yang disyaratkan dalam suatu rumusan delik tertentu, maka orang juga tidak dapat berbicara mengenai adanya suatu medplegen di dalam detik tersebut. Bahwa terhadap pernyataan atau tanggapan jaksa penuntut umum tersebut, kami memberikan tanggapan, yakni jaksa penuntut umum membuat dalil-dalil yang dibangun tanpa alat bukti, yang cukup melainkan hanya berdasarkan asumsi-asumsi pribadi dan sepihak. Bahwa secara keseluruhan penasihat hukum tetap berpendapat sesuai dengan pledoi yang disampaikan sebelumnya dan berdasarkan uraian-uraian tersebut. Unsur turut serta bersama-sama melakukan perbuatan pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Izin yang mulia, dilanjutkan oleh rekan kami. Tentang restitusi, tanggapan balik tim penasihat hukum tentang restitusi.
bahwa dalam replik Jaksa Penuntut Umum halaman 16, Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa penasihat hukum terdakwa Zain telah melakukan pembelaan yang tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya, melainkan hanya berdasarkan asumsi dan spekulasi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Bahwa Jaksa Penuntut Umum juga mengatakan penasihat hukum terdakwa Zain telah mengabaikan serangkaian fakta dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh JPU terkait kondisi kesehatan dari anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Dalam replik JPU halaman 16 kami mengutip pernyataan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut. Analisa tentang dampak fisik dan kesehatan ini memiliki implikasi yang signifikan baik dari segi hukum maupun kemanusiaan. Fakta-fakta ini mendukung pandangan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi adalah sangat serius dan merugikan. Dampak yang dihasilkan tidak hanya terbatas pada cedera fisik, tetapi juga melibatkan kondisi kesehatan dan potensi cacat permanen pada anak korban Kristalino David Ozora. Ini menguatkan argumen bahwa tindakan tersebut bukan hanya sekedar penganiayaan berat, tetapi juga mengandung unsur perencanaan dan sadisme yang menciptakan dampak yang jauh lebih parah dan merugikan. Dalam replik Jaksa Penuntut Umum halaman 17, JPU pada pokoknya menyatakan bahwa penasihat hukum terdakwa Zain telah menyesatkan majelis hakim dengan mengajukan video-video anak korban sedang berlibur ke Bali dan telah dapat mengendarai sepeda motor sebagai bukti bahwa anak korban sudah kembali pulih dan tidak memerlukan restitusi, dan mengajukan argumentasi mengapa video-video tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti. Terhadap pernyataan-pernyataan Jaksa Penuntut Umum tersebut, kami memberikan tanggapan sebagai berikut. 1. Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa video-video yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa Zain sebagai bukti bahwa anak korban David sudah kembali pulih dan tidak memerlukan restitusi tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan meyakinkan. Hal ini karena video-video tersebut tidak menunjukkan kondisi fisik dan psikis anak korban secara keseluruhan, sehingga tidak dapat dipastikan apakah anak korban benar-benar sembuh atau hanya ingin menampilkan kesan bahagia agar dapat meningkatkan semangatnya untuk pulih secara total. Video-video tersebut hanya menampilkan sebagian kecil dari kehidupan anak korban yang mungkin saja dipilih secara selektif untuk menimbulkan kesan positif. Bahwa terhadap pernyataan atau tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, kami memberikan tanggapan yakni dalil-dalil Jaksa Penuntut ini sebenarnya menunjukkan sikap yang tidak objektif dengan fakta-fakta bahwa anak korban David sudah semakin membaik. Bahkan Jaksa Penuntut Umum terkesan menutup-nutupi fakta-fakta tersebut agar tujuan dalam tanda kutip balas dendamnya semakin terpenuhi. Bahkan dalil-dalil JPU tersebut semakin membuat pertanyaan, apakah tujuan sebenarnya dari Jaksa Penuntut Umum tersebut? Mengapa Jaksa Penuntut Umum seolah-olah tidak menghendaki kesembuhan dari anak korban David? Ada apa di balik dalil-dalil Jaksa Penuntut ini? Kedua, Jaksa Penuntut Umum juga menyatakan kondisi fisik anak korban David tidak dapat dinilai hanya dari video-video tersebut, karena video-video tersebut tidak menampilkan bagaimana luka-luka yang diderita oleh anak korban akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Zain bersama-sama dengan saksi Mario Dendi Satrio dan anak saksi Agnes atau AGH. Kerusakan otak dan juga amnesia yang dialami oleh anak korban memerlukan perawatan intensif dan rehabilitasi jangka panjang. Video-video tersebut juga tidak menampilkan bagaimana anak korban menghadapi rasa sakit, ketidaknyamanan dan keterbatasan fisik yang dialaminya akibat luka-luka tersebut. Lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan kondisi psikis anak korban David juga tidak dapat dinilai hanya dari video-video tersebut, karena video-video tersebut tidak menampilkan bagaimana anak korban mengatasi trauma yang dialaminya akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Zain bersama-sama dengan saksi Mario Dendi Satrio dan anak saksi AGH. Trauma tersebut dapat menyebabkan anak korban mengalami dampak negatif pada perkembangan mental dan sosialnya di masa depan. Video-video tersebut juga tidak menampilkan bagaimana anak korban berinteraksi dengan keluarga, teman, dan lingkungan sekitarnya, yang mungkin saja membuat anak korban merasa terganggu oleh rasa takut, marah, sedih, atau malu yang dialami akibat trauma. Bahwa terhadap pernyataan atau tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, kami memberikan tanggapan yakni dalil-dalil Jaksa Penuntut Umum ini justru berusaha menyesatkan majelis hakim
karena terdakwa Shane tidak pernah berusaha menutupi akibat penganiayaan saksi Mario terhadap anak korban David. Tetapi terdakwa Shane hanya mencoba menyampaikan kepada Yang Mulia, majelis hakim, dan seluruh masyarakat bahwa kondisi kesehatan anak korban David sudah semakin membaik. Bahkan sampai dengan saat ini, terdakwa Shane bersama seluruh keluarga besarnya selalu mendoakan agar anak korban David semakin hari semakin baik dan bisa sehat dengan sempurna. 3. Bahwa fakta hukum yang tidak terbantahkan dan sudah viral, kondisi anak korban David saat ini yang semakin hari semakin baik, berjalannya waktu dari bulan ke bulan, kondisi anak korban David semakin pulih. Situasi dan kondisi ini merupakan hal yang patut kita syukuri bersama, yang mana sebagai orang beriman, tentunya hal ini merupakan campur tangan Tuhan yang Maha Penyembuh. Fakta-fakta ini juga menunjukkan ketidakakuratan jaksa penuntut umum dalam menganalisis pengajuan restitusinya. 4. Tidak ada bukti sebaliknya yang diajukan jaksa penuntut umum tentang mengenai kondisi terakhir anak korban David, berupa 1. Diffuse axonal injury atau kondisi vegetatif, 2. kognitif, 4. dampak pada struktur otak, 5. dampak kesembuhan dan dampak jangka panjang, selain yang dibuat pada bulan Mei tahun 2023. 5. Kondisi anak korban David saat ini sudah berlibur di pantai, juga berlibur di Nusa Penida, berkunjung ke Jepara dan sudah bisa mengendarai sepeda motor. 6. Bahwa selain penghitungan nilai kerugian yang diderita oleh anak korban David tidak sesuai dengan kondisi fakta terkini atas kesehatan anak korban David, perhitungan sebesar 120 miliar 388 juta 911.030 rupiah juga tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 7. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, kondisi anak korban David sekarang disebabkan oleh perbuatan saksi Mario, sementara terdakwa Shane tidak pernah melakukan penganiayaan dan atau pemukulan terhadap anak korban David. Bahkan terdakwa Shane tidak pernah menyentuh anak korban David. Oleh karena itu, kalaupun harus dibebankan restitusi, maka restitusi tersebut harus dipenuhi oleh saksi Mario. 8. Terakhir, terlepas perhitungan restitusi yang dibuat oleh LPSK yang diakomodir atau di-endorse oleh JPU, apakah valid atau tidak valid, apakah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, terdakwa Shane tidak mampu untuk membayar restitusi berapapun besarnya, karena terdakwa Shane statusnya adalah baru tamat SMA yang pengangguran dan orang tuanya juga Tiga Romawi, penutup dan permohonan. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, dan pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan seluruh uraian tanggapan balik dan atas tanggapan atau jawaban replik JPU, kami memohon kepada Majelis Hakim berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Shane Lukas Pangondian Lumbanturuan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 355 ayat 1 KUHP jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana pada dakwaan pertama primer. 2. Menyatakan terdakwa Shane Lukas Pangondian Lumbanturuan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan kejahatan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat 2 KUHP jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama subsidiar. Dakwaan pertama subsidiar. Ketiga, menyatakan terdakwa Lukas Pangondian Lumbanturuan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kejahatan dengan sengaja, memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 355 ayat 1 KUHP
junto pasal 56 ayat 2 KUHP sebagaimana pada dakwaan kedua primer. 4. Menyatakan terdakwa Shane Lucas Pangondian Lubanturuan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat 2 KUHP junto pasal 56 ayat 2 KUHP sebagaimana pada dakwaan kedua subsidiar. 5. Menyatakan terdakwa Shane Lucas Pangondian Lubanturuan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana pasal 76C junto pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang pelindungan anak sebagaimana pada dakwaan ketiga. 6. Membebaskan terdakwa Shane Lucas Pangondian Lubanturuan dari seluruh dakwaan pertama, primer, dan subsidiar, dakwaan kedua, primer, dan subsidiar, dan dakwaan ketiga. 7. Memerintahkan agar terdakwa Shane Lucas Pangondian Lubanturuan dilepaskan dari tahanan. 8. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat terdakwa Shane Lucas Pangondian Lubanturuan. 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau jika yang mulia hakim yang berpendapat lain, kami mohon putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Demikianlah tanggapan balik tim penasihat hukum atas replik jaksa penuntut umum terhadap nota pembelaan terdakwa Shane yang kami bacakan dan serahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam persidangan hari Selasa tertanggal 29 Agustus 2023. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan iman kepada Majelis Hakim yang mulia, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara inkaso. Demikianlah duplik ini kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Jakarta, 29 Agustus 2023. Hormat kami, penasihat hukum terdakwa Shane Lucas Lubanturuan Shane Lucas Rotua Pangondian Lubanturuan, tim hukum Borsa Siromonggur Sihombing Lubanturuan dalam kurung THBS, Happy SP Sihombing SHMH NIA 95162, Daniel Pidorin Sihombing SH, Niwardes Sihombing SH, dan Chris J Sihombing SHMH. Demikian yang mulia pledoi kami. Silakan rekan untuk menyampaikan aslinya kepada majelis dan jaksa. Baik ya, jadi sebelum nanti putusan ditentukan, saudara duduk di sini. Pindah ya. Saudara akan sampaikan apa? Silakan maju. Maju aja, maju. Yang mulia, mohon izin menyampaikan surat untuk majelis dari kami. Surat ini berisi tentang jalannya persidangan dan catatan kami untuk menjadikan pertimbangan ketika putusan. Dan ada juga surat dari beberapa kawan-kawan artis yang mendukung majelis untuk memutuskan putusan besok. Demikian. Baik, sampaikan nanti melalui jaksa biar disampaikan ke
majelis ya. Sampaikan ke jaksa, silakan terima lalu diberikan kami. Silakan. Jaksa, silakan. Silakan ya. Ya, baik. Penasihat hukum dikasih enggak? Enggak, baik ya, nanti diserahkan ke kami ya. Atau langsung boleh? Kasihkan melalui PP. Baik ya, selanjutnya untuk putusan, saudara kembali ke tempatnya. Untuk putusan saudara akan dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023. Kami berharap mungkin rencana kami akan dahulukan saudara dari Mario. Jadi mohon tetap datang pagi. Nanti bisa dari terdakwa ini duluan atau terdakwa Mario duluan sesuai dengan musyawarah kami. Gitu ya. Tapi tanggal 7 September Tanggal 7, 2023. Mario duluan yang mulia. Siapa? Datang aja pagi. Bisa Sen duluan atau Mario. Sebelum ditutup kami ingin menyampaikan sesuatu yang mulia. Baik. Bahwa sesuai dengan penetapan penahanan itu berakhirnya 27 Agustus yang mulia. Kami belum menerima perpanjangan yang mulia. Baik, jadi sesuai dengan catatan kami untuk perpanjangan penahanan tembusannya sudah dikirimkan ke di mana terdakwa ditahan. Sudah, dan menurut catatan kami demikian. Dan sudah 1 minggu yang lalu kalau tidak keliru. Tahanan itu tanggal 27 ini kan habis. Iya, udah 27 kemarin. Dan sudah diperpanjang sampai 26 September. Jadi untuk penahanan tidak ada masalah. Iya. Sudah silakan dicek di pasti sudah. Oh begitu, kami belum terima yang mulia. Ya baik, kami cek nanti yang mulia. Baik ya, jadi untuk itu sidang ditutup dan sesuai dengan putusan tanggal 27 September 2023 hari Selasa ya.